sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, jujur, saya sedih banget melihat banyaknya penyintas stroke di tayangan Go Healthy. Kita sering gak peka dan menganggap, itu mah penyakit orang lain. Padahal bisa aja gak tahu kapan bisa kejadian. Stroke itu gak pernah pilih-pilih siapa Anda, berapa umur Anda, kaya atau miskin. Bisa gak dicegah biar gak kejadian? Jawabannya, bisa. Asal Anda peka. Coba bayangin, tangan sama kaki yang biasa sibuk ngurus rumah tangga, tiba-tiba lumpuh mati rasa. Jangankan buat kerja, mau nyuap makanan ke mulut sendiri aja, susahnya minta ampun. Seperti narasumber kita hari ini, seorang ibu rumah tangga nggak pernah nyangka bakal ambruk. Sekarang beliau harus berjuang mati-matian buat sembuh. Karena dia nggak mau jadi beban buat anak dan suaminya. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Kang Ronald. Terima kasih Rahman Afri, ya rekan saya yang tadi sudah menyampaikan sebuah pesan yang mendalam buat kita semua. Pemirsa ingat ya, kalau stroke nggak pernah pilih-pilih siapa Anda, berapa umur Anda, apa status ekonomi sosial Anda, nggak peduli. Yang harus kita peduli adalah satu, jaga kesehatan. Jangan sampai kita kena stroke, kendalikan faktor-faktor resikonya ya. Itu yang akan kita bahas hari ini karena narasumber kami kali ini adalah seorang ibu 5 anak penyintas stroke. Datang ke Go Healthy dengan harapan dapat solusi supaya bisa dipercepat pemulihannya. Dan tentunya saya juga didampingi oleh 2 sahabat saya, 2 praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Abidin dan juga ada Mbak Preti. Tapi sebelumnya mari kita simak info sehat berikut ini. Kita awali Go Healthy dengan info sehat. Pemirsa, ini saya langsung deg-degan nih karena saya termasuk. Jadi infonya adalah orang Asia ini lebih beresiko mengalami penyempitan pembuluh darah otak. Kita orang Indonesia, kita orang Asia. Lah, jadi termasuk dong Mbak Preti. Iya, betul sekali. Jadi penelitian besar yang melibatkan lebih dari puluhan juta orang Asia maupun orang Caucasian, orang ras lain, ini menunjukkan bahwa orang Indonesia termasuk orang Asia, ini lebih beresiko mengalami penyempitan pembuluh darah di otak. Tapi jangan sedih pemirsa. Contohnya kalau ras Caucasian, orang Eropa, itu ternyata lebih rentan mengalami penyempitan pembuluh darahnya di karotis, di leher. Kok bisa sih? Karena ada faktor genetik yang memainkan peran di sana. Contohnya faktor genetik mengatur warna kulit, warna rambut, kerentanan pembuluh darah juga diatur ternyata oleh faktor genetik. Kalau ditanya mana yang lebih berbahaya ya, penyempitan pembuluh darah di otak atau di leher? Jawabannya adalah sama-sama berbahaya. Tapi perlu dipahami bahwa populasi Asia termasuk Indonesia karena lebih rentan mengalami penyempitan pembuluh darah di otak, maka manifestasinya akan lebih mudah timbul. Contohnya saja pembuluh darah di otak ini ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan pembuluh darah di leher. Jadi kalau menyempit sedikit saja maka gangguan aliran darah bisa terjadi sehingga timbul manifestasi seperti serangan stroke, TIA atau transient ischemic attack atau serangan stroke selintas atau misalkan demensia vaskular, kepikunan akibat rusaknya pembuluh darah. Jadi kalau ditanya kalau yang di leher bagaimana? Sama, penyempitan
tapi aliran darahnya masih bisa nopang. Tapi kalau penyempitan mengalami robekan, maka gumpalan darahnya bisa menyumbat sehingga terjadi kerusakan yang masif. Sama-sama berbahaya tapi lebih rentan bermanifestasi pada orang Asia. Oleh sebab itu, kami semua ya yang tinggal di Indonesia karena termasuk populasi Asia harus lebih ketat lagi nih dalam menjaga gaya hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berupaya lebih maksimal agar kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap terjaga sampai usia berapapun. Terima kasih Mbak Preti informasinya. Dan sekarang saya akan menyapa narasumber namanya Ibu Tini. Bu Tini apa kabar? Alhamdulillah baik. 47 tahun ya? Iya. Tapi kena stroke pemirsa. Udah berapa lama nih kondisi Ibu dalam pemulihan? Jalan 8 bulan. Jalan 8 bulan. Iya. 8 bulan yang seperti apa sih Bu rasanya? Beratkah? Berat, sungguh berat. Sungguh berat ya. Ibu tapi mohon maaf saya mau kembali ke saat hari di mana Ibu kena stroke. Iya. Ingat nggak kejadiannya kapan, sedang apa? Hari Minggu sore saya bangun tidur, bangun terus kepala saya kayak keling-kelingan gitu, Muter? muter. Oke. Terus sama keringet dingin keluar. Saya bangun, kaki nggak bisa napak. Jadi meletoy gitu. Yang kiri yang kanan? Yang kiri. Yang kiri, baik. Sama tangan ini nggak bisa digerakin. Astaga. Pada saat itu Ibu tahu kalau itu adalah gejala serangan Enggak, stroke? saya nggak tahu. Nyangkanya apa? Sangkanya ya saya juga bingung sakit apa ini. Terus suami saya datang, kata suami saya kenapa? Nggak tahu, badan saya lemes, ini nggak bisa napak gitu ya. Terus sama suami saya dikerikin, takutnya saya masuk angin gitu ya. Terus tapi itu keringet dingin keluar terus, dikerikin nggak merah. Terus dibawa ke klinik, sama klinik ya cuman kelelahan aja. Tensi nggak Bu di klinik? Tensi. Berapa tensinya waktu Tensinya 160. 160. Iya 69. Terus kalau kolesterolnya enggak. Tahu pertama kali tensi tinggi itu sejak usia berapa, Bu? Usia 41 ya yang melahirkan anak yang kelima. Oh, Habis lahiran ada kontrol tensi secara rutin, minum obat tensi gitu, Bu? Enggak. terus waktu tensi tinggi itu nggak ada upaya Ibu untuk mengendalikan atau menormalkan tensinya? Enggak. Pikir saya ya apa tegang gitu ya. Itu udah Udah gitu aja gitu, Iya. jadi gak berobat waktu itu? enggak. Di klinik diperiksa 169 itu langsung dilarikan ke rumah sakit atau bagaimana? Enggak. Yang pertama saya pulang dulu. Terus saya dirawat di rumah anak saya dapat 5 hari. Saya berobat lagi ke klinik juga. Kata klinik itu ini bukan sakit sembarangan Bu. Ibu kena stroke. Ibu mendingan ke rumah sakit Cengkareng, ke rumah sakit besar gitu. Kondisi Ibu pada saat itu gimana Bu? Artinya Lemah. tangan, kaki? Iya, sudah tidak bisa Bicara? digerakkan. Bicara saya normal. Bicara normal. Iya. Oke. Di rumah sakit dirawat berapa hari, Bu? 5 hari. 5 hari. Pulang dari rumah sakit bisa langsung jalan atau bagaimana? Enggak. Gimana tuh waktu itu keadaannya? Ya kayak bayi aja ya. Kayak bayi. Artinya Ibu untuk kegiatan hari-hari untuk mandi, ganti Enggak pakaian? bisa. Mandi aja saya dibopong sama suami Ya Allah. Selama Di- berapa lama? sebulan. Sebulan. Oh, sekarang udah bisa Bu? Alhamdulillah sekarang mandi udah mandiri. Saat itu apa yang di pikiran Ibu dengan kondisi lemah bagian tubuh Ya sebelah kacau kiri? ya. Kayak dunia itu runtuh seketika. Runtuh. Kayaknya sedih, saya nggak berguna gitu ya sebagai istri, sebagai ibu. Malah saya dilayani sama anak-anak, sama suami. Saya nikah 29 tahun, baru kali itu saya dipandiin sama suami. Ya. Memang penyakit yang berat ya, pemirsa, stroke itu. Berat atau berat sekali Bu stroke tuh Bu? Berat lah. Berat banget ya Bu ya? Iya. Yuk Mas Boy, Mbak Preti, kita kasih solusi apa buat Mbak Tini ini nih, supaya bisa lebih cepat pemulihannya. Ya, jadi tadi pemirsa kita lakukan pemeriksaan tekanan darah pada Bu Tini sebelum kita mengambil gambar ya, dan ini memang masih ada hal yang menjadi kekhawatiran kita semua ya. Tensi Bu Tini masih di atas normal. Ini tensinya di 151/98 Bu. Ini sangat berisiko untuk terjadinya serangan stroke kedua. Ini harus segera dicarikan solusi, jadi Ibu tetap harus mengikuti saran dokter. Ibu masih dapat obat, masih rutin Masih diminum? sebulan sekali. 9 kali ya. Oke, upaya lain tadi yang Ibu lakukan untuk pola hidupnya, pola makannya? Ya
begitu aja. Udah jaga makan belum? Ibu? Udah, alhamdulillah. Udah, ya. Iya. Oke ya, jadi pola hidup sehatnya tetap harus dilakukan dan kemudian ada satu lagi teknologi yang bisa membantu ibu ya dan juga Anda yang punya masalah seperti Bu Tini ya di mana pernah mengalami stroke kemudian tekanan darahnya masih belum terkendali ya. Jadi ada satu teknologi yang namanya teknologi laser. Jadi kalau kita bicara di dunia medis, ini teknologi laser ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah ya. Jadi dia menggunakan gelombang yang intensitasnya rendah ya, kita sebut low level laser therapy. Ini digunakan rutin di pergelangan tangan kiri ya. Dengan digunakan di pergelangan tangan kiri, di sini ada pembuluh darah besar, 2 pembuluh darah besar yang akan disinari oleh low level laser therapy tadi. Dia akan meningkatkan kadar nitric oxide. Ya, ini yang berkaitan dengan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi kalau kita bicara hipertensi, kita bicara stroke, maka kita bicara masalah kualitas darah dan dinding pembuluh darahnya. Dan nitric oxide ini akan menurun jumlahnya dengan bertambahnya usia. Dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan lingkungan yang tidak sehat. Ini akan menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih rigid, dan tekanan darahnya akan meningkat. Dan teknologi laser yang digunakan secara rutin tadi, dia akan meningkatkan kadar nitric oxide. Ini akan mencegah untuk jadi masalah pada pembuluh darah kita, mencegah terjadi kekakuan, mencegah terjadinya penyumpatan di sana, dan ini akan mencegah untuk terjadinya masalah dan timbulnya komplikasi. Dan ini upaya yang kita lakukan dari luar ya untuk menjaga supaya kualitas darah dan pembuluh darah kita menjadi lebih baik. Dan upaya dari dalam kita juga bisa mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin dan mineral. Ini supaya lebih lengkap lagi ya. Jadi upayanya memang harus lengkap, jangan nanggung-nanggung pemirsa ya, karena sekali lagi seperti Bu Tini atau orang yang pernah menderita atau terkena stroke sangat berisiko untuk jadi stroke berikutnya kalau tekanan darahnya belum terkendali dengan baik. Jadi mulai dari sekarang take action, jangan tunda lagi. Kalau Ibu lihat pada grafis berikut ya, selain yang di pergelangan tangan sebelah kiri, ini ada yang dimasukkan ke dalam rongga hidung, yaitu intranasal. Nah, ini bisa membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Serangan stroke, walaupun gejalanya di tangan dan di kaki, permasalahannya adalah di pembuluh darah otak. Jadi pembuluh darah otak ini merupakan kunci utama yang harus dijaga baik-baik pada penyintas stroke. Dengan menggunakan intranasal, selain membantu proses pemulihan stroke, dapat mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang, mencegah terjadinya kepikunan, dan membantu mengatasi berbagai keluhan seperti vertigo, sakit kepala, migrain, dan sinusitis. Jadi pastikan Anda pemirsa pakai teknologi laser bersama dengan intranasal secara rutin. Makanya teknologi laser bersama dengan intranasal ini sudah menjadi kebutuhan untuk kita semua agar kesehatan otak bisa terjaga dengan baik karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Jadi pemirsa, jika Anda mendapatkan informasi kesehatan di acara ini, kami berterima kasih. Tapi jika Anda tanpa melakukan aksi, apalah artinya? Ya, karena kesehatan membutuhkan action. Oke, yuk gunakan teknologi laser. Yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser. Saya gunakan setiap hari pemirsa sebagai pencegahan. Saya sehat ya, tapi saya nggak mau sakit, makanya saya gunakan setiap hari dan yang saya rasakan kebugaran saya memang terjaga bahkan meningkat. Nah, AccuLaser ini adalah pilihan yang tepat sebagai upaya saya dan juga keluarga dalam upaya mencegah dan mengendalikan angka gula darah, tensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin, ini bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan AccuLaser bisa dilakukan di Gogomall ya ke nomor yang ada di layar TV atau boleh Anda langsung kunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti Customer Relation akan memberikan pendampingan kepada Anda eksklusif selama 30 hari bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan ya. Ini hanya ada di Gogomall layanannya dan tidak ada di tempat lain. Hati-hati pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Jaga kesehatan pemirsa, segera gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua
dengan senang, atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy pemirsa, ini buat Anda para pasien stroke ya, mungkin seringkali merasakan kebas di wajah. Nah ini penting buat Anda simak dan kalau udah tahu, latih sendiri di rumah ya. Ada latihan yang bisa Anda lakukan sendiri ya. Berhubungan sama bibir. Seperti apa Mas Boy? Boleh dong dijelaskan? Ya, pemirsa, ini ada solusi sehat untuk Anda penderita stroke. Ya, penderita stroke ini kan mengalami kelumpuhan, kelemahan pada sebagian anggota tubuh, termasuk di daerah wajah dan juga di daerah mulut atau daerah bibir. Jadi latihan lip sucker ini atau lip pucker ini adalah untuk melatih otot-otot di sekitar mulut atau orbicularis oris. Ya, ini akan merangsang saraf-saraf dan kemudian akan meningkatkan koordinasi otot di sekitar wajah Anda. Jadi latihannya sangat mudah, Anda bisa lakukan 2-3 kali dalam satu hari, Anda bisa lakukan sekitar gerakan-gerakan ini sekitar 10 kali. Ya, jadi seperti Anda mau bersiul, ya. Jadi majukan bibir Anda, kemudian kembali ke posisi normal, ya. Tahan sekitar 3-5 detik, ya. Jadi majukan, tahan 3-5 detik, kemudian kembali ke posisi normal dan lakukan ulangi sampai sekitar 10 kali. Ya, jadi majukan. Ya, latihan ini sangat mudah, bisa Anda lakukan kapan saja, di mana saja. Anda lakukan secara rutin ini untuk merangsang kembali daerah persarafan di sekitar mulut Anda dan juga untuk mengurangi rasa kebas di sekitar wajah Anda. Baik, terima kasih Mas Boy buat penjelasannya. Sekarang kembali ke Ibu Tini ya, yang sudah 8 bulan dalam keadaan stroke ya, tapi tidak pernah putus harapan untuk kembali pulih ya Bu ya. Iya. Kembali lagi ke masa-masa di mana Ibu kena stroke. Kira-kira nih introspeksi aja nih, apa yang membuat Ibu kena stroke? Kebiasaan apa? Saya suka mandi malam sama makan asin. Mandi malamnya sih Tenang. nggak berkaitan. Mandi malam nggak ada hubungannya kayaknya deh. Oh, nggak ada. Nggak ada tuh. Oke. Ya itu adalah hal yang tidak benar. Iya. Atau kalau bahasa sehari-harinya disebutnya mitos. Mitos. Tapi kalau kebiasaan Makan asin. makan asin, Nyambung. Makan asin, iya. nyambung, itu Iya. bisa meningkatkan tensi. Makan asinnya seperti apa Ibu Tini? Ya, kayak masak gitu ya. Senangnya teh asin? Iya. Oke. Kalau anak bapaknya suka bilangin sih, Ma makan ini masak jangan terlalu asin. Saya suka kurangin. Tapi anak-anak suka komplain. Ma nggak ada Oke. rasanya. Oke. Gitu. Jadi makan banyak asinnya, gula, goreng, garam banyak juga. Gula nggak, Goreng? goreng iya. Tentu saja. Santan-santan jeroan? Santan iya, Iya. tapi jeroan enggak. Oke. Olahraga ada nggak, Bu? Orangnya enggak, Sama sekali? enggak. Udah capek kerja ya. Iya sih. Dan oke. juga harus sibuk ngurusin rumah gitu Iya. ya. Jadi nggak ada meluangkan waktu sama Iya, sekali. benar. Kalau tidur, Kalau pulang saya jam 9 malam ya, paling tidur setengah 11. bangunnya jam, Bangun saya setengah 5, karena ibu rumah tangga masak. berarti konstan tidurnya cuma 5 jam. Iya. 5 jamnya bagus nggak? Atau kebangun-bangun tengah malam? Iya kebangun-bangun, takut kesiangan ya. Oke, berarti tidurnya secara kuantitas kurang, secara kualitasnya pun nggak baik ya. Oke. Ada faktor stres nggak, Bu, dengan anak 5, Bu? Ada anak yang lelaki ya. Kenapa? Yang nomor 4 ya berarti ya. Iya. Kan kalau pulang sekolah apa gitu ya, kalau diomongin itu susah. Jadi sayanya itu suka ngomel. Ngomel, Mohon maaf di rumah, Bapak merokok nggak? merokok. Oke, berarti Ibu juga jadi perokok Perokok pasif pasif. ya Bu ya. Berarti udah lengkap nih, pola makannya memang nggak baik, Iya. pola tidurnya juga nggak baik, Iya. terpapar asap rokok ya sebagai Iya. perokok pasif. Lalu
Stresnya juga ada. Olahraganya nggak pernah. Iya benar. Dampak apa yang paling dirasakan paling berat atau paling menyiksa ibu saat ini? Seperti nggak bisa beraktivitas ya. Saya itu tergantungan sama orang lain gitu ya, seperti anak, suami. Jadi nggak bisa mandiri ya Bu? Iya, nggak bisa mandiri. Boleh kami lihat pergerakan tangannya Ibu? Boleh coba contohin buka tutup? Oke, masih ada kaku ya Bu Iya, ya? sininya Oke, Tapi kalau nggak sakit Bu? sakit, Oh, kayak sakit. kram gitu, Ya. kaku. Karena udah mulai ngunci tuh dia sebenarnya. Kalau siku boleh coba dibantu Diangkat. lurusin. Dilurusin bisa? Coba ditekuk seperti ini Bu. Oke, kalau dibawa naik, Diangkat, Maksimal segimana kalau ke atas? diangkat. Udah Bu. Oke. oke. Maksimal segini Bu? Iya, Ini tapi mending daripada dulu sama sekali nggak bisa ya? enggak, sama sekali nggak bisa. Boleh lihat jalannya Bu? Coba jalannya seperti apa? Nggak pakai tongkat kan Bu di rumah? Dulu pakai tongkat, pertama kena sampai sebulan. Ini telapak kakinya masih menghadap ke dalam ya Iya. sebenarnya ya. Oke. Nyeret, ya. Nyeret, lalu Baik. panggulnya pun masih kaku, Iya. lututnya masih kaku. Oke, Ya cukup Ibu. silakan duduk kembali. Iya masih nyeret banget. Ada keluhan lain nggak yang dirasakan dengan usia yang di 47 tahun ini? Artinya daya pikir ibu, atau ibu lupa nih naruh kunci di mana, lupa nih Iya. kompor udah dimatiin Ada belum gitu? Kadang kita mau nulis apa gitu ya di HP. Pak, otaknya mau nulis apa tapi tulisnya apa gitu ya. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan masalah darah atau aliran darah di daerah kepala atau di otak ya. Jadi ada mulai kerusakan darah di sana yang menyebabkan tadi daya pikir kita atau daya pikir orang tersebut menjadi menurun ya. Dan ini semuanya akan semakin parah kalau kemudian tidak segera take action. Jadi upaya yang harus Anda lakukan ini banyak ya pemirsa ya. Tadi yang dijelaskan Mbak Preti penggunaan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri dan juga di area rongga hidung. Kemudian teknologi yang juga bisa Anda manfaatkan ya, Bu Tini juga bisa manfaatkan. Tadi kan masalah anggota gerak ya, tangan dan kaki yang masih keterbatasan bergerakannya masih belum optimal ya. Ini sangat mungkin untuk bisa dikembalikan lagi pemulihannya ya dengan penggunaan teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, sesuai dengan namanya, jadi saraf dan otot ini akan diberikan rangsangan elektrik supaya dia bisa berfungsi atau normal kembali. Karena terjadi kerusakan atau kelemahan tadi kan bukan karena otot atau anggota gerak yang bermasalah, tapi karena sarafnya ya, karena sentral di otaknya ada masalah pada pembuluh darahnya sehingga dia tidak bisa memberikan impuls, memberikan instruksi ke arah tangan dan kaki. Ya, jadi dengan penggunaan teknologi NMES secara rutin ya, otot-otot ini akan kemudian dirangsang untuk bergerak. Ya, dan ini akan memberikan impuls atau memberikan sinyal ke otak untuk kemudian mengaktifkan kembali otot-otot tangan dan kaki ini untuk kembali bergerak. Ya, ini dilakukan secara rutin Bu. Ya, jadi Ibu kan tadi melakukan gerakan-gerakan exercise dilakukan di rumah, tapi dilengkapi dengan ini maka akan menjadi lebih lengkap lagi. Ya, jadi upaya ini harus terus-menerus Bu. Ya, tetap semangat, tetap optimis bahwa Ibu akan bisa kembali pulih dan terhindar untuk terjadinya stroke yang berulang. Betul sekali tuh Bu, lengkap. Jadi yang di pergelangan tangan biar tensinya, kolesterol, gula darah, asam uratnya stabil, menjaga aliran darah di seluruh tubuh. Untuk yang di bagian rongga hidung biar gak pusing-pusing, biar mudah lupanya gak makin berat, membantu proses pemulihan. NMES-nya untuk memperkuat otot-otot ibu. Nah, nanti dipakainya sehari 2 kali. Karena pada pagi hari dan malam hari tubuh ini menghasilkan hormon yang berbeda. Kan udah mendekati nih masa-masa menopause, biasanya hormon-hormon tersebut juga mengalami penurunan. Jadi ketika dipakai di pagi hari, nanti tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini akan meningkatkan sirkulasi darah, tubuh jadi lebih berenergik, bisa bantu buat ngurangin kesel-kesel marah-marahnya, karena hormon serotonin ini membantu mencegah terjadi gangguan emosional pada penyintas stroke. Lalu ketika digunakan pada malam hari, ini juga dapat menjawab keluhan ibu, di mana tubuh menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup sehingga tidurnya menjadi lebih panjang, lelap, nyenyak, dan dalam. Jadi yang tadinya 5 jam bisa makin lama nih jadi 6 jam, 7 jam. Lalu kualitas tidurnya baik, jadi gak kebangun-bangun, bener-bener tidur lelap. Nah, tidur lelap ini memegang peranan penting, terutama untuk Bu Tini yang saat ini sedang berjuang pulih. Saat kita tidur lelap, sel saraf itu bisa membentuk jaringan baru. Jalur-jalur baru untuk mengambil alih tugas yang dulunya dilakukan oleh sel saraf yang saat ini sudah sakit. Jadi dalam arti dengan tidur yang cukup,
pemulihannya jadi lebih baik. Lalu yang kedua, tidur yang cukup juga membuat tensi menjadi lebih terkendali. Jadi pastikan untuk Bu Tini, take action, dan juga pemirsa, jadikan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Tidak hanya untuk yang sudah mengalami komplikasi, tapi teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang dapat bantu memelihara kesehatan Anda. Pastikan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Bu Tini, apakah Ibu siap menjalankan pola hidup sehat? Siap. Siap sehat lagi? Siap mandiri lagi? Siap. Siap menggunakan teknologi laser? Siap. Semangat Bu Tini. Ketemu lagi nanti udah jalannya udah biasa lagi, tangannya udah biasa lagi, udah gendong si kecil lagi. Amin. Oke, Mas Boy makasih. Ya, Mbak Preti juga terima kasih buat penjelasannya. Dan pemirsa, yang diperbincangkan kali ini harus menjadi pelajaran buat kita semua bahwa pola hidup sehat harus dilakukan, harus dipaksakan. Ya, supaya kita tetap sehat sampai usia berapapun. Makanya segera gunakan AccuLaser dari Gogomall seperti yang saya gunakan setiap hari. Ya. Nah, Gogomall ini pelayanannya sudah berskala internasional pemirsa karena sudah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan sebagai super brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Nah, pemesanan AccuLaser ini hanya bisa dilakukan di Gogomall melalui nomor yang ada di layar TV. Ada kan? Silahkan hubungi sekarang juga atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi langsung cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti Customer Relation akan memberikan pendampingan kepada Anda eksklusif loh 30 hari ke depan. Bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan. Ingat, ini fasilitas yang hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Dan Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi waspada, hati-hati ya jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Pemirsa, jaga kesehatan, segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat semuanya, semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.